seleksi nomor 3 dari kelas 10 RPLB dari dulunya. Perkenalkan, nama saya Marwan dari Pesanggi, absen 17 dari 10 RPLB. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai mockup web saya. Di awal sini yaitu ada tulisnya yang ada kata sapaan, yaitu welcome to Jatim Kadema. Dan di sini ada, bisa digeser untuk preview event-event yang akan datang atau tujuan utama dari website tersebut. Lalu di bawah sini ada sebuah tombol yang jika diklik akan menuju ke event-event yang ada di kota tersebut, dan kami hanya mengambil 8 kota di Jawa Timur, kota-kota besar yang ada di Jawa Timur. Lalu di bawahnya ada mengenai tentang web tersebut, lalu putar. Dan untuk headernya di sini ada logo, home, kota, dan hubungi kami. Di sini tadi ada tombol-tombol untuk ke kotanya, dan di sini ada seperti itu alternatif. Alternatif kota, contohnya di sini Surabaya. Surabaya di sini memiliki kedepannya salah satunya memiliki wilayah tersebut. Dan di sini ada nama dan seperti deskripsi umum mengenai mengenai event tersebut. Jika di sini diklik akan menunjukkan detail dari event-event yang telah dipilih di kota tersebut. Ini ada tanggal, lokasi, tema karnival, fungsi, generasi lokal, sejarah dan latar belakang, konsep unik, dan susunan habis. Lalu tiket penawaran dan tutup. Di sini juga ada fitur untuk live. Live ini bisa untuk menyimpan suatu event yang mungkin suatu bisnis ketika kita sudah login di sini. Dan di sini kita bisa sign in atau sign out untuk menyimpan data yang tadi telah kita seperti event yang kita simpan. Nah, di sini ada hubungi kami. Di sini disediakan beberapa link atau email untuk menuju dan menghubungi admin yang dimiliki oleh website ini. Dan sekian dari website mockup website saya atau kami. Kita akan lanjut ke mockup mobile apps yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Di sini saya membuat mockup mobile apps tentang jurnal event Jatim Karnival. Sebelumnya saya membuat desain seperti ini karena saya berharap ketika ada user yang ingin melihat info lebih lanjut atau pendapat user lain bisa masuk ke apps ini. Di sini halaman pertama itu login atau buat akun baru. Di sini ada homepage, terdapat notifikasi yang membuka notifikasi seperti menyukai postingan atau berkomentar atau menyimpan. Di sini ada tombol search yang bisa digunakan untuk mencari event yang ingin ditelusuri, seperti ini. Dan di sini ada tombol untuk save.
menyimpan yang mungkin jadi wishlist juga. Lalu ada keterangan tanggal, keterangan eventnya, hari dan tempat. Lalu di sini juga disediakan tempat komentar atau apa ya, pendapat untuk orang-orang tentang event yang ini. Lalu yang homepage ini bisa di scroll ke bawah. Dan naik ke profil. Di sini kita bisa melihat apa yang kita simpan tadi dan apa yang kita suka tadi. Dan kita bisa mengedit profil. Ya, di profil kita bisa mengubah foto profil, ganti akun, lalu simpan. Saya ganti akun, kita bisa login atau buat akun baru. Lalu di halaman di tombol navbar yang tengah ini kita bisa membahas postingan tentang event yang pernah kita datangi atau yang belum. Seperti ini kita bisa memberi keterangan dan lalu kita bisa promosinya. Dan itu saja presentasi mockup dari saya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Kritik, saran, pertanyaan? Kendalanya, hambatannya ada nggak? Masih ada ya. Di bagian apa? Apakah sudah juga konsultasi? Ya, di bagian mana juga responnya? Dan juga apa yang kalian dalam bukti yang pertama? Ya, terus terkait ini latar belakang apa kalian bikin proyek ini? Mungkin masing-masing kali memberikan ya penjelasannya. Ya dulu, rasanya. Untuk dari saya yang mengelola web, Saya saya di sini, nah nggak usah lihat sana langsung ya sini aja. Kita nih, rasanya bikin web ini, bla 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 bla. alasan saya membuat web ini dikarenakan banyak dari kita yang mungkin ingin mendapatkan informasi yang apalagi ini event webnya utamanya di event budaya yang berwujudkan budaya, karena keseringan kalau misalnya orang-orang mau mencari event itu yang mengusungkan budaya itu langsung ke Instagram atau web aslinya dari event tersebut. Susah, banyak sebenarnya event yang web yang memberikan event, tapi jarang ada yang kayak namanya itu budaya, yang event-eventnya itu yang berbudaya gitu. Ditambahi apalagi tadi udah ini tambah lagi apa nggak tahu juga yang kalian bikin itu. Alasan membuat web. Webnya ya, Alasan membuat web ini ya seperti diketahui sekarang generasi muda lebih menyukai event-event seperti konser, nyanyi atau yang lain-lain. Jadi kita berusaha untuk menarik generasi muda untuk melestarikan event budaya. ya itu ya itu. Oh nggak dimasukkan yang itu jam itu ya. Nah itu ya. Terus masuk guys. Itu kerja timur memang ada kontra ya, ada ya. Oh ada juga gitu loh ya. Itu juga istilah lain ya, mengangkat UMKM tidak tumbuh subur di sana. Bagi orang yang nggak cocok katanya mengganggu. Memang kemarin di beberapa daerah masih memperbolehkan, ada yang tidak. Ini ya, ini perlu juga nanti dicoba nanti diangkat sisi baiknya, jangan sisi jeleknya. Jadi namanya ambiar nanti ya. Cukup ya saya ya. Menjelaskan untuk yang ini utamanya bukan di soundnya Pak, tapi ini pada dasarnya kayak event campuran itu Pak. Utamanya di budayanya dan deskripsinya Pak. Silakan.
Sudah berapa kali konsultasi? Referensimu? Saya Masukannya apa dari guru bimbingnya? untuk masukannya ada yang dari warna, dari komposisi font, lalu background, Sudah kamu ganti. Sebelumnya gimana? Ada sebelumnya nggak? Oh, kamu langsung kamu hapus. Coba sih lihat referensinya. Ini referensinya. Print. Yang print ini keren nggak? Coba lihat sini kamu. Keren nggak? Ya, tulisannya kelihatan nggak? Oke, yang kelihatan itu welcome to Jatim, bawahnya kelihatan nggak? Saya sengaja ini dari kemarin itu biar kelihatan kalau dari sini samping itu nggak bisa. Kalau dari saya nggak kelihatan. Jadi kayak gimana caranya kalau punya kamu memang kamu tuh bisa kamu yang kayak gitu. Saya sebagai orang awam kelihatan. Bahwa artinya kalau memang kamu mau beli nggak usah pakai yang belakang tadi. Udah. Apa ya? Menurutmu bagus nggak? Sudah sampai turun berapa orang? Yang lihat berapa orang? Menurut teman-teman gimana? Oke. Ada yang nulis nggak ya? Ada. Belajar satu, kamu bikin desain print itu kayak gimana? Kalau kayak gini soalnya di mata kayak nggak bagus, nggak enak ya. Kayak yang atas bagian yang baru aja saya nggak kelihatan. Di saya nggak kelihatan apa. Terus kalau ada tadi ada yang kamu bikin satu teks tapi nggak ada tulisannya, ya nggak? Coba diklik yang bagian pertama, coba deh. Yang paling atas apa itu satu? Sayapnya ada dua. Hah? Oke, coba lihat. Oke. Itu pem-pem gede kan? Ya nggak? Gimana caranya kamu ngelotingnya biar nggak merasa kesepian? Iya. Coba ke bawah. Atau mungkin di atas, coba di atas. Nah, itu bisa kamu kasih 4 konten. Jadi samping kanan, samping kiri itu langsung kelihatan. Oke, terus nggak usah belakangnya warnanya kayak gitu. Ambil aja kalau memang kamu mau warna putih, jangan yang warna putih. Kalau misal kamu nggak pengen putih banget ya pakai yang basic modern. Kamu tahu itunya bejak bayi itu kan putih tapi dia nggak putih banget. Tapi kalau warna nude orange, ya yang nyambung ya warnanya putih. Berapa color palette yang mau pakai? Satu. Yakin satu. Satu bundle apa satu warna doang? Itu satu. Satu aja.
Nah itu saya tanya, kamu menentukan kalau paletnya ngasal atau memang satu bundle. Satu gini kan biasanya ada yang kalau paletnya 3, ada yang kalau paletnya 4, ada yang kalau paletnya cuma 2. Punya kamu gimana? Kamu tahunya dia cocok atau tidak bisa kayak gitu. Orang sedangkan kalau palet itu sudah satu bundle, dia cocoknya sama mana? Masalahnya kamu nggak ada ilmu kayak gitu. Terus nggak ngawur jadinya jelek memang. Makanya mesti kalau aku bilang, kalau memang kamu mau cari warna ya udah satu bundle. Kalau misal kamu mau pakai warna yang terang, ambil warna yang paling atas atau ambil warna yang paling bawah. Jadi nggak bisa kamu nyaman satu tapi nggak ada ilmunya. Ini tuh ada ilmunya sendiri soalnya. Tuh terus back coba. Back di sini aja. Oke, tadi nggak ada dokternya gimana? Coba itu satu titik coba. Bisa nggak? Bukan itu coba. Pakai di satu bawah coba. Ada tadi satu halaman yang nggak ada tulisannya. Merasa nggak? Ada. Yang mana? Aku lupa sih. Ini bunyi kami. Bilang ngapain harus kamu taruh di atas, di baru ada di bawah. Itu kan udah ada putar buat menghubungi punya kamu. Ya nggak sih? Terus lagi ada akun itu buat apa? Itu kan ada akun, bukan yang paling atas di nah itu kan ada akun, itu buat apa? Kalau bisa masuk terus kita ke pilih salah satu event, kita bisa Di event kamu nanti bisa ngapain? Beli tiket gitu. nggak bisa beli tiket dulu di sana informasi. Nah ngapain? Ya udah halaman itu cuma biasa aja. Kecuali kalau kamu di situ mau nambahkan event baru mau dikasih login oke lah. Tapi kalau cuma informasi aja doang ya berarti apa ya? Guestmu aktornya ya cuma guest doang yang ini. Dia sama admin yang begitu ke informasi kan. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan dan kalau memang harus ada login pun minta tolong dicari referensi kalau bikin login kayak gimana yang baru. Jadi jangan asal. Coba yang mobile. Ini memang modenya mode gelap atau bisa dipakai dua mode. Ini pakai apa? Enggak, aku tanya ini memang kamu ada dua mode gelap sama mode terang atau memang mode gelap doang? Kayak saya nggak suka mode gelap, berarti aku nggak usah pakai minyakmu dong. Ya nggak sih? Nah, kalau kamu bikin sesuatu jangan disamakan dengan selera kamu. Kamu sukanya aku seneng aja sih gelap-gelap, jangan belum tentu orang lain itu suka. Nah makanya itu butuhnya kamu sebelum bikin apa-apa itu kamu riset dulu. Ya nggak sih, kecuali makanya tadi aku mau tanya sih ini memang dibuat dua mode. Kayak saya laptop, HP itu aku nggak suka modenya mode gelap, aku sukanya mode terang. Nah itu perlu kamu perlu kamu riset dulu kesukaannya mana. Sebelum bikin apa-apa kamu harus riset dulu. Nggak bisa asal aku sukanya kayak ini. Ini soalnya dipakai orang lain bukan dipakai kamu. Enggak sih? Yang kalau desain coba meriset supaya ramah pada mata pengguna device. Biasanya huruf yang putih itu tidak boleh sama background yang hitam
Iya, Biasanya bulan banget. itu siapa bisa baca di kitab suci Leviticus ya baca aja baca aja itu referensinya baik baik ya Kalau terkait dengan bednya sebenarnya untuk ke sekian ratus kalinya cari referensi analogi yang saya ceritakan balik sampai kalian mungkin sampai bosan ya. Kalau orang dewan belajar memasak tapi tiba-tiba bikin menu sendiri, kayaknya kita juga nggak berani makan masakannya ya. Orang dewan belajar memasak bikin menu sendiri. Di mana-mana kalau orang masih dewan belajar memasak ya memang harus cari resep-resep yang udah dibikin sama yang udah ahli masak. Referensi ini aduh nggak ada kata-kata apa yang komennya juga sudah saya ingatkan jauh-jauh dari sebelumnya, terutama di webnya. Yakin deh mau kayak gini, yakin deh mau kayak gini kan gitu. Kalau sudah seperti ini saya harap notes-notes yang nanti kita dengan tulen setelah ini sebelum dikumpulkan ke Sekti lagi untuk difoto terlebih dahulu. Kemudian benar-benar dipelajari. Jadinya mungkin kalau kemarin-kemarin kiranya pendapat saya hanya pendapat saya aja gitu. Tapi kan ternyata memang begini aja ya. Sudah menyeluruhlah kita di web terutama ya. Kalau yang aplikasi memang kurang sesuai warnanya. Kemudian untuk pemilihan color palette juga sudah saya kasih referensi website-website yang mengandung bundle apa namanya warna sudah satu bundling. Tapi ternyata juga memilih untuk membuat sendiri. Terus kemudian referensi-referensi, bahkan sering saya kalau masuk ke Figma-nya itu saya pastekan langsung referensinya di samping frame-nya. Tapi ternyata juga memiliki selera yang berbeda. Yang penting nanti prinsip-prinsip hari ini benar-benar dipelajari, kemudian diperbaiki sebelum nanti benar-benar coding jadi web gitu. Saya sayang banget kalau dari desain aja udah banyak kekurangan, nanti udah effort coding ternyata hasilnya juga kurang maksimal. Jadi mumpung masih di tahap desain ini perbaiki, jadi nanti ketika udah di coding ke frontend yang web yang kita itu bawah terus Fontnya pakai apa ya? font Fontnya pakai font sama yang tulisan-tulisan. terus bawah juga logo buat sendiri ya. Terus detailnya detail apa? Detail berita. dari web. Nah, Ini kemarin ada ikutin ya yang tulis kosong ya. ya ada sebelah masih kosong, terus ini masih agak terang sebenarnya. Antara mungkin dibedakan warnanya antara konten dengan gambarnya itu bisa dibedakan. Konten dan gambar, kemudian di bawah masih ada ya puternya diterangkan. Oke, menu sebelah kiri, sebelah kanan itu apa? User profile. Isinya kalau diklik enggak, maksudnya ada drop-downnya enggak? Belum? Oh, belum. Ada masuk form-formnya ini di coba form tadi form form ini diperbaiki, ada border yang bisa membikai formnya ya enggak polos. Ada kira-kira itu untuk Dari itu saja
terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.